bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kita pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa, kita dapat membagikan berkat, sukacita, dan kita rindu untuk memuji Allah Bapa kita. Amin. Siap untuk memuji Tuhan kita semuanya? Yang siap, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau teduhkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Allah Bapa kita di surga. Kita mau menanti hadiratnya. Kita mau menjamah hati Bapa kita, agar kita pada pagi hari ini kita datang bukan hanya kita mau bernyanyi, tapi kita mau memperbaharui hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita mau bersekutu di dalam doa. Haleluya. 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 Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Amin. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi rindukan Dia. Nyanyikan pujian, kita katakan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Nyatakan dengan tulus hatimu, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran. Nyatakan hanya
lebih dari darah dalam tubuh. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Ku perlu Engkau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuh. Hanya Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Lebih lagi katakan, ku perlu Engkau, ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuh. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Ku perlu Kau, ku perlu Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Mari katakan dengan sungguh, ku perlu Engkau, ku perlu Kau lebih dari. Oh, ku perlu Engkau lebih dari nyawa dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku perlu Kau. Biarlah ini menjadi iman kita, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Nyatakan dengan sungguh hati, inilah doa kami Bapa. Sungguh hanya Engkaulah kehidupan, selamanya kehidupan. Engkaulah kehidupanku, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Mari semua katakan, mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Jangan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu, nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, mari semua
hatimu, petiklah, bunyikanlah rebana untuk memuji Dia. Mari semua katakan, petiklah kecapi, bunyikan rebana, mari semua memuji Dia dengan sorak-sorai, dengan enam suara, maskurkan kebesarannya. Semua katakan, dendangkan lagunya dengan sukacita, kemuliaan nama-Nya. Amin. Semua umat yang di sini nyanyi senang. Sekali lagi dengan sungguh hatimu katakan, petiklah kecapi, bunyikan rebana, mari kita memuji Dia dengan sorak-sorai, segenap suara, maskurkan kebesarannya. Dendangkan lagunya dengan sukacita, semua namanya. Semua iman yang di sini nyanyi senang, berseap nyanyi bernari bahagia. Gerakkanlah langkahmu ke kanan, gerakkanlah langkahmu ke kiri, lakukan semua bagi Tuhan, lakukan semua bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala pujian. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh hatimu. Naiklah pujian bagi Dia, sebab Dialah punya pujian kita. Bagi Dia semua kemuliaan. Katakan, petiklah kecapi, bunyikan rebana, mari kita memuji Dia dengan sorak-sorai, segenap suara, maskurkan kebesarannya. Haleluya. Dendangkan lagunya dengan sukacita, haleluya. Semua umat yang di sini, mari menari bagi Dia. Gerakkan tangan ke kanan ke kiri, gerakkan langkahmu ke kanan, gerakkan langkahmu ke kiri, lakukan semua bagi Tuhan, lakukan semua bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala gerakkanlah langkahmu ke kanan, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, gerakkanlah tanganmu, gerakkanlah langkahmu ke kanan, gerakkanlah langkahmu ke kiri, lakukan semua bagi Tuhan, lakukan semua bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala bagi Tuhan, bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, segala kemuliaan. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat kami Bapa. Apapun yang kami lakukan semua bagimu, bagi kemuliaan-Mu Bapa kami. Haleluya. Halo Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church.
Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Mari belajar lebih dalam tentang firman Tuhan melalui House of Truth pada hari Rabu pukul 7 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi Anda yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Yohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless! Mari kita bangkit berdiri di hadapannya. Kau ajarku hidup, Kau ajar. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kepada berarti seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama.
Mari kita persiapkan hati kita. Kita teduhkan hati kita berdoa. Bapa, mengucap syukur pagi hari ini. Saatnya kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu lawatan kuasa-Mu ya Bapa. Kami rindu firman-Mu yang berkuasa boleh melingkupi hidup kami, menyegarkan, membangkitkan, menyembuhkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kiranya Engkau yang terus menuntun hidup kami ya Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan rohani kita akan semakin menyadari bahwa melakukan kehendak Allah adalah satu-satunya tujuan hidup kita. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya, ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ini menjadi perjuangan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa melakukan kehendak Allah adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita, saudaraku. Ketika kita belum dewasa rohani, kita masih memiliki banyak keinginan untuk kita puaskan. Yang dalam hal ini tanpa kita sadari, keinginan-keinginan kita itu membawa kita ke dalam kebinasaan. Keinginan kita itu membawa kita ke dalam kebinasaan. Dan kita merasa wajar untuk hidup seperti itu. Kita tidak bertumbuh ya di dalam Allah. Tetapi setelah kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, kita mulai menyadari bahwa kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Yang artinya apapun yang kita lakukan harus sesuai keinginan dan kepentingan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat bahwa yang membuat seseorang ya bisa meninggal ya, atau kalau dulu ya orang meninggal itu banyak karena kelaparan ya. Tapi sekarang banyak orang bisa meninggal karena kebanyakan makan. Ya. Artinya apa saudaraku? Ya. Tidak semua keinginan kita itu membawa kehidupan. Jangan kita merasa bahwa ketika kita jadi orang percaya, kita boleh masih terus mengumbar, menuruti apa yang kita inginkan, saudaraku. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita ya saudara. Kita kembali membaca di dalam surat kepada jemaat di Roma ya, pasal 8 ayat yang ke-12. Ayat 13 Bapak Ibu Saudara ya. Roma pasal 8 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Pertanyaannya kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena keinginan daging kita menyeret kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Melakukan hal-hal yang membuat rohani kita rusak. Nah, seperti saudara punya dorongan untuk makan.
Tidak semua dorongan mau makan kita harus kita turuti. Kalau ikuti saudaraku, lama-lama saudara akan mendapat penyakit. Ya. Saya tahu saudaraku, saya juga manusia yang memiliki dorongan kadang lihat makanan enak ya. Mau makan. Satu piring rasanya nggak mau melewatkan piring yang kedua. Tapi kita harus dewasa saudaraku. Harus dewasa. Kita harus mengingat kesehatan kita. Ada amin Bu Saudara? Ya, saya kadang melihat ya orang yang sudah sakit, sudah jelas-jelas punya penyakit. Tapi saudaraku kalau berbicara makanan tidak bisa dilewatkan. Ya. Padahal semua yang GSK itu semua bisa dilewati. Kecuali Pak satu, makan. Bapak Ibu, ayo kita serius. Ya, kita serius. Jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang rohani, ya, orang yang pasti bisa menjaga kesehatan. Ya. Pasti saudaraku. Karena Tuhan mendidik kita begitu cerdas. Tuhan membawa kita memahami segala hal. Bertumbuh di dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, kita mulai menyadari bahwa kita hidup harus melakukan kehendak Allah. Artinya apapun yang kita lakukan untuk kepentingan Allah. Dan apa yang saya sebut itu, ya, makan minum itu saudaraku termasuk di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku berkata jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau lakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai corpus delicti, sebagai pribadi yang mendapat perkenanan di hadapan Allah Bapa. Di mana ia berprinsip bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ditulis dalam Yohanes 4 ayat 34. Makanan Tuhan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kata makanan ya, di dalam bahasa Inggris itu solid food, yang artinya makanan yang padat, yang menjadi sumber nutrisi bagi tubuh. Ya. Makanan padat yang menjadi sumber nutrisi bagi tubuh. Seseorang tidak bisa hidup tanpa makanan, saudaraku. Demikian juga kita tidak bisa hidup tanpa kita melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tanpa melakukan kehendak Bapa, tidak ada kehidupan. Dan inilah yang menjadi pergumulan kita, Bapak Saudara. Kita terus melawan kodrat dosa dalam hidup kita, yang cenderung membawa kita berbuat sesuatu yang menuruti kehendak daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang berarti juga kita harus hidup seperti Yesus hidup.
Di mana pribadi ini berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi orang yang mengaku mengikut Tuhan Yesus itu harus belajar melakukan kehendak Allah atau kehendak Bapa. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, yang sekali lagi saudaraku yang mau kita permasalahkan. Ya, kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen tidak tahu itu apa itu kehendak Allah. Ya. Meskipun dalam pujian kata-kata ya atau kalimat ini banyak sekali ditemukan, tetapi tidak tahu, banyak orang Kristen tidak tahu apa itu kehendak Allah. Nah, ini saudara harus ingat baik-baik. Melakukan kehendak Allah. Yang pertama itu kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kehendak Allah secara umum itu adalah seperti Yesus. Ya. Jadi kalau kita berkata aku mau melakukan kehendak Allah, hidup kita harus seperti Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Harus seperti Yesus hidup. Itu yang Allah kehendaki. Kenapa saudaraku? Karena pribadi ini telah mendapat sertifikasi, pengakuan di hadapan Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 29 juga berkata demikian. Bahwa kita yang dipanggil semula, dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kehendak Allah secara umum itu seperti Yesus. Nah, yang kedua, melakukan kehendak Allah, kita harus menggumulkan yang kedua ini, saudaraku. Soalnya, setiap kehendak Allah kepada setiap pribadi kita, ya, dalam medan, dalam kehidupan, dalam pergumulan yang berbeda-beda. Saudara harus temukan apa yang Allah kehendaki kalau saya sebagai ibu rumah tangga. Apa yang harus saya lakukan yang sesuai keinginan Allah kalau saya seorang karyawan, seorang majikan atau bos, seorang pegawai negeri. Itu harus saudara temukan, saudaraku. Dan yang membuat saudara bisa menemukan itu adalah ketika hidup saudara bersih. Hidup saudara penuh dengan firman. Jadi apapun yang saudara alami, Allah mampu atau bisa memimpin saudara untuk saudara mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kekristenan itu luar biasa, saudaraku. Kekristenan bukan sekedar kita menjalankan ibadah setiap hari Minggu, pertengahan minggu, ibadah kategorial, bukan. Tetapi bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, menyenangkan hati Allah, mempermuliakan Allah. Itu Kristen, saudaraku. Kristen yang benar, saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Nah, hari-hari ini saya terus didorong ya. Ada satu tema yang terus ya menyiang-nyiang atau berbunyi di dalam pikiran. Selalu itu yang timbul. Apa itu? Kekristenan yang hilang. Kekristenan yang hilang. Meskipun memang topik ini sudah lama sekali dibawakan oleh Bapak Rohani kita, bahkan kita memiliki bukunya, ya. Tapi kembali topik ini muncul di dalam pikiran saya. Ini kekristenan yang hilang, saudaraku.
Kekristenan yang dulu yang berjalan bersama dengan Allah, menghormati Allah. Sebelum gereja-gereja memiliki kepentingan, memiliki agenda, memiliki banyak dogma-dogma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kekristenan yang hilang itu adalah kekristenan yang tidak, kekristenan yang tidak membawa umat untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Kalau kita tidak kekristenan kita tidak membawa kita melakukan kehendak Bapa, maka kekristenan kita kekristenan yang terputus dari Allah. Kekristenan yang tidak berhubungan dengan Allah. Kekristenan yang tidak membawa kita menjadi anak Allah. Dan itu kekristenan yang tanpa kehidupan. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu bukan sekedar kita percaya Yesus di dalam nalar kita, dalam pikiran kita, dalam akal kita. Tapi kita juga harus hidup seperti Yesus hidup. Akulah jalan yang harus kita lalui. Akulah kebenaran yang harus kita kenakan. Akulah hidup yang harus kita praktekkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus hendak mengisyaratkan bahwa ia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Atau hidup untuk kepentingan Bapa. Jadi saudara, kalau saudara lihat seluruh kehidupan Yesus, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Dan setiap orang percaya harus mencontoh hidup ini. Sebab hidup seperti inilah hidup yang Allah Bapa inginkan. Ada amin gak saudara? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka manusia akan hidup menjalankan kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan melakukan kehendak Allah lagi. Manusia melakukan kehendak dirinya sendiri. Manusia melakukan kehendak kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Iblis. Akhirnya kita menjadi anak-anak iblis, saudaraku. Ya, kita baca ya ayatnya ya. Injil Yohanes 8 ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Tuhan memberikan saya pemahaman begini, saudaraku. Rupanya ada satu indikator ada satu indikasi, saudaraku. Ketika kita melakukan kehendak siapa, maka kita menjadi anak siapa. Ada amin, saudara? Ketika hidup kita melakukan kehendak iblis, Yohanes 8 ayat 44, maka kita menjadi anak iblis. Ketika hidup kita melakukan kehendak Bapa, maka kita anak Bapa, saudara. Makanya dalam keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, itu harus sampai kita melakukan kehendak Bapa. Titik, saudaraku. Harus membawa kita melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, disitulah kehidupan kita.
kehidupan kita. Sebab kita akan bersentuhan dengan Bapa di surga. Ada air kehidupan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Ada amin, saudara yang terkasih? Ya. Dan yang menjadi prestasi tertinggi kita di dalam hidup kita ini, ya melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudaraku kita harus mengerti, ya, harus mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya, pasti ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, kita harus tahu kemana atau apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Nggak ada, saudaraku, kalau kita hidup di dunia ini saja, kita harus tahu tujuan hidup kita. Saudara menikah, saudara bekerja, saudara sekolah, harus tahu tujuan untuk apa saya lakukan hal ini. Apalagi kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus tanya mau dibawa kemana hubungan kita dengan Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ya. Jadi ingat, kepentingan Allah bukanlah melanggengkan agama Kristen atau melanggengkan atau menyelenggarakan ya liturgi di gereja dengan segala kesibukannya, saudaraku. Jadi jangan kita ditipu atau kita merasa kalau kita sudah di gereja nyanyi, menjalankan liturgi agama, kita sudah melakukan kehendak Allah. Enggak, saudaraku. Kita harus terus membuka diri kita diisi oleh firman Tuhan. Sampai saudara benar-benar mengerti. Ya. Makanya saudaraku, mau nggak mau kita harus berkata doktrin itu penting. Doktrin itu penting. Karena doktrin itu yang membentuk pengertian kita. Ya. Jadi kalau di ilmu teologi itu saudara ada teologia biblika. Teologia biblika itu teologia satu ayat, ya. Tapi itu belum cukup. Nanti ada teologia sistematika. Dari ayat 1 dihubungkan ini, oh hasilnya begini. Ya. Ya seperti seorang dokter yang mendiagnosa, oh sakit begini, ini punya gejala ini, oh sakitnya ini. Nah, ketika ada ketemu sakitnya, inilah dogma. Ya, ketika ada kesimpulan dari sistematika, inilah dogma. Ya. Dan dogma ini penting. Dogma ini akan menyebabkan nanti teologi praktika. Kita berpraktek. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dogma kita salah, maka praktek juga salah. Praktek kita juga salah. Jadi penting sekali, saudaraku. Hidup kita dipenuhi dengan firman, dengan kebenaran, sehingga menghasilkan praktek kehidupan kekristenan yang benar. Kekristenan yang outputnya, prakteknya bukan melakukan kehendak Allah Bapa. Itu pasti kekristenan yang salah. Yang saya katakan tadi sebagai kekristenan yang hilang. Kekristenan yang hilang. Kekristenan yang memuaskan keinginan kita. Kehendak kita, saudara. Saudara percaya tidak? Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita turuti apa yang mau menjadi kehendak Bapa, hidup kita akan diberkati oleh Allah. Ada amin, saudaraku? Ketika kita menyenangkan hati Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan berkat. Tidak bisa menghentikan Tuhan untuk memberkati kita. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari dahulu berkat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu.
semua akan berdampak bagi kehidupanmu. Termasuk kesehatan yang saya katakan tadi. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, mencari kehendak Allah, berdampak bagi kesehatan kita. Bukan secara mistis, tetapi punya mekanisme yang jelas, di mana pikiranmu dicerahi. Engkau akan memahami betapa berharganya kesehatan. Betapa berharganya kesehatan. Bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Kita harus jaga kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kadang saya masih merasa ya kita gagal menikmati berkat Tuhan. Ketika saudaraku, kita tidak punya kecerdasan ini. Nah tentu Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan, saya juga manusia, saya juga punya dorongan ya untuk hidup sebebas-bebasnya. Tapi saudara, ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan, ya, kecerdasan-kecerdasan untuk kita memaksimalkan hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Amin? Ya. Mencerdaskan hidup kita. Kadang saya juga rasa capek, bosan untuk berolahraga. Tapi kadang saya maksakan untuk olahraga. Ya. Dan mulai tidak sembarangan makan. Ya. Nah ini saudaraku, saya makan terakhir semalam itu jam 4 sore lewat, sampai sekarang belum makan apapun. Ya, belum makan apapun, hanya minum saudara. Ya, karena saya mengikuti ya bersama dengan istri satu pola makan yang saya anggap baik untuk diikuti, saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita. Terutama di sini kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan dibutakan oleh kegiatan rohani, praktik-praktik kerohanian yang tidak membuahkan hasil di dalam kekekalan. Ya saudaraku. Dan kita terus menjaga pelayanan gereja kita ini tetap murni. Tidak dibungkus ambisi pribadi. Apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, itu harus membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang disajikan di dalam pertemuan ibadah kita harus menjadi makanan yang sehat bagi semua umat. Bagi kita semua. Ada amin saudara? Meskipun kadang itu enggak enak didengar. Pindahkan hati kita ke sorga. Ya. Jangan turuti keinginanmu. Enggak enak itu semua. Jangan hidup suka-suka kita. Enggak enak. Tapi inilah yang membawa kita hidup. Inilah yang membawa kita hidup, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Nah, kita mau memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Supaya gereja ini dapat kita kawal perjalanannya, kerohaniannya. Bahwa gereja ini harus menjadi wadah kendaraan yang membawa kita sampai ke surga. Dan kita maksimal selama kita hidup di dunia ini. Ya, kita juga tidak mau mati konyol, mati muda.
tidak menghasilkan apa-apa di dalam Tuhan atau bagi Tuhan, saudaraku. Kita mau maksimal, saudaraku. Seperti kata Rasul Paulus, keinginan hatiku memang mau bertemu dengan Tuhan. Tetapi jika aku harus tinggal, berarti aku harus menghasilkan buah. Nah, kalau kita harus tinggal, masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Dan buah di dalam Alkitab, saya sudah berulang kali jelaskan, yang pertama ada buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan di dalam surat Injil Markus pasal 38 kalau tidak salah ingat sudah. Hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu. Yang kedua itu ada buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu adalah karakter anak Allah. Karakter anak Allah. Yang dimana kita dalam hidup ini bergumul bersama dengan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah itu. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau saudara renungkan semua itu harus melalui pergumulan. Kesetiaan, kemurahan, kesabaran, semua itu harus dilatih. Nggak bisa timbul instan, tiba-tiba, saudara. Semua harus digumulkan bersama dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga ada buah dalam pelayanan kita. Kita membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kalau kita boleh tinggal, kita boleh hidup, ini yang kita lakukan sampai sekarang, saudaraku. Nah, ketika waktu kita selesai, kita bertemu dengan Tuhan, kita akan diperkenan oleh Allah. Kita akan dikenali oleh Allah. Dan inilah yang paling berbahagia. Ya. Gereja GSKI sudah tidak ada lagi. Tetapi saudara berhasil mengantar saudara sampai di kekekalan. Membawa saudara diperkenan oleh Allah. Itu luar biasa, lebih dari apapun, saudaraku. Ayo kita lakukan, saudara, kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kalau orang hanya menjadi pendengar, tidak menjadi pelaku firman, dia menipu dirinya sendiri. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Kita harus sampai melakukan firman, dipenuhi firman. Karena seperti yang saya jelaskan, kalau tubuh kita ini bait Allah, tubuh kita bait Allah, 1 Korintus 6 ayat 19, dengan apakah Allah hadir dalam tubuh kita? Dengan apakah Allah hadir di dalam hidup kita ini? Dengan firman dan Roh Kudus. Karena firman itu adalah metonim dari Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada rohnya Bapa itu sendiri. Jadi ketika hidup kita dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus, inilah yang namanya bait Roh Kudus. Allah memenuhi bait Allah, memenuhi baitnya. Allah tidak akan hadir kemana-mana selain baitnya, saudaraku. Ada amin, saudara? Tidak akan hadir kemana-mana. Hanya di dalam baitnya yang kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ya, kalau di dalam perjanjian lama, Allah hadir di dalam bait Allah secara bangunan. Tetapi sekarang setiap kita adalah bait-baitnya Allah. Rumahnya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus benar-benar ya menghargai
benar-benar serius berurusan dengan Allah, semakin kita berurusan dengan Tuhan, kita sudah mantap ya, sudah semakin mantap untuk berurusan dengan Tuhan. Kita sudah semakin jelas melihat kemana arah kekristenan kita, apa yang harus kita lakukan. Jangan kita coba-coba lagi buat sesuatu yang salah. Tetapi sebaliknya kita semakin melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, saudaraku. Kalau kita melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika mereka melakukan kesalahan, mereka terbuang, diasingkan, ya saudaraku. Allah sudah begitu luar biasa menunjukkan jati dirinya, tapi mereka masih menyembah Allah-Allah yang lain. Ya, seperti Baal, Asitoret, Milkom, terus Dagon, Asira, Molok, dan lain sebagainya, banyak dewa lain yang mereka sembah, saudara. Dan semua itu yang mereka lakukan justru mendatangkan bencana, mendatangkan kebinasaan. Jadi saudaraku sudah jelas, kalau hidup kita tidak melakukan kehendak Allah, kita hidup dalam kebinasaan. Jadi kekristenan saudara secara administratif tidak akan menyelamatkan hidup saudara. Saudara harus hidup benar-benar di dalam Tuhan Yesus. Ada amin saudaraku? Harus hidup benar-benar di dalam Tuhan Yesus. Semalam saya sampaikan anak muda di tempat ini. Hanya orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus yang akan menjadi ciptaan baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus yang mengalami ciptaan baru, perubahan kodrat, yang akan dilahirkan Allah, dan orang-orang seperti inilah. Orang-orang yang bisa melakukan kehendak Allah. Ya, sering ya dalam pujian melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Kalau saudara tidak diubahkan, saudara nggak akan melakukan kehendak Allah. Kalau kodrat saudara tidak diubah, hanya masih terus tinggal di dalam kodrat dosa, saudara nggak akan melakukan kehendak Allah. Tidak akan pernah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita kembali baca. Roma pasal 7 ya, ayat 15. Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus sangat paham dengan hukum Taurat. Tetapi justru yang diperbuat itu yang tidak dikehendaki. Kenapa saudaraku? Ada natur dosa yang begitu kuat. Ada kodrat dosa, ada hukum dosa yang membelenggu. Ya. Kalau hukum gravitasi ini saudara, nih, apa yang kita lempar ke atas akan jatuh ke bawah. Kalau saudara kita hidup dalam hukum dosa, apapun yang kita perbuat dosa. Nah, kita baca ayat selanjutnya, ayat 25. Ayat 24, 25 ya. Ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
Jadi saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita bisa keluar dari belenggu ini. Ya. Kita bisa keluar dari belenggu ini. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi selama kodrat kita belum diubah, selera jiwa kita belum diubah, saudara nggak bisa melakukan kehendak Allah. Nggak bisa, saudaraku. Meskipun saudara kita sudah sering bernyanyi, melakukan kehendak-Mu ya Bapa, tapi nggak akan pernah saudara lakukan. Jangan melakukan kehendak Allah, saudaraku. Kita keluar gereja, ya, hampir bersenggolan dengan orang, kita sudah punya refleks dosa, langsung keluar tuh makian. Woi, matamu di mana? Jelas-jelas matanya ada di mukanya kan. Bapak Ibu, kita tuh manusia seperti itu. Ya. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu firman Tuhan mengubah kodrat kita. Pak, apakah bisa? Ya, Allah sanggup mengubah hidupmu. Allah sanggup mengubah hidupmu. Cuma kita tidak menyerahkan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita tuh nggak pernah nurut Tuhan. Nurut daging, apa yang daging mau buat-buat. Apa yang mau diperbuat oleh dorongan dosa kita, kita perbuat. Nggak ada mau membuat apa yang Allah kehendaki. Nggak usah jauh-jauh. Baca firman Tuhan dan berdoa saja sangat sulit bagi kita. Apalagi ditampar orang pipi kiri. Kita bisa balas kiri dan kanan. Aduh saudaraku. Ya. Untuk membaca firman Tuhan, doa saja kita susah. Kenapa susah? Kita nggak pernah nurut. Itu masalahnya. Bukan tidak bisa, kita tidak pernah nurut. Tidak pernah nurut. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Bagaimana kita bisa melakukan yang lebih besar? Seperti Yesus, waduh, itu ngeri saudaraku, ngeri. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan ya. Jadi hidup kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur loh saudaraku, kita punya pengajaran yang luar biasa. Hidup kita harus seperti Yesus. Yesus yang bisa kita ikuti. Yesus yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau saudara percaya Yesus yang saudara nggak bisa ikuti, udah, saudara mau seperti apa nggak tahu saudaraku. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Nah banyak juga kita sebagai orang Kristen sering ya sudah menerima perjamuan kudus, udah berulang-ulang. Saudara tahu nggak apa itu perjamuan kudus? Sekarang perjamuan kudus dibuat ya kayak ajang kesembuhan, ajang mujizat. Ya kalau Tuhan Yesus mau buat mujizat, ya Allah mau membuat mujizat, ya nggak masalah. Tapi konteks menerima perjamuan kudus itu bukan itu, bukan itu. Menerima perjamuan kudus artinya kita makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Ya, secara figuratif ya. Yang artinya kita menerima hidup Yesus. Menerima hidup Yesus. Darah dan tubuh itu hidup Yesus. Nyawa Yesus kita terima. Yang harus kita kenakan. Harus kita kenakan itu saudaraku. Itu perjamuan kudus. Ya benar lewat darahnya Tuhan Yesus menguduskan hidup kita. Permasalahannya kalau sudah dikuduskan lalu kita mau apa saudaraku? Ya kita hidup dikuduskan supaya kita bisa seperti Yesus hidup. Yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Hari-hari ini kita melihat banyak orang yang memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk menguasai hidupnya. Padahal kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi kita dikenakan perhambaan, kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan itu harus benar-benar merdeka. Merdeka dalam arti kata, bukan merdeka hore, saya hidup bebas, bukan. Merdeka dari belenggu dosa dan menjadi hamba Tuhan. Merdeka dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Terlepas dari belenggu dosa, masuk ke dalam belenggu Tuhan. Menjadi pribadi yang dibelenggu Tuhan atau menjadi hamba Tuhan itu hal yang sangat menguntungkan kita, saudara. Hal yang sangat menguntungkan kita. Yang membawa kita ke dalam kehidupan, saudaraku. Ya. Ya Pak Ibu ya, saudara yang terkasih ya. Jadi betapa sulitnya orang melakukan apa yang Allah inginkan ya. Bahkan kekristenan pun tidak mengajarkan kita melakukan kehendak Bapa. Maksudnya kekristenan ya kebanyakan hari-hari ini. Justru apa yang kita mau, kita minta kepada Allah. Apa yang kita mau. Minta saja. Masalahnya permintaanmu, keinginanmu memuliakan Allah enggak? Pak, ada firman Tuhan, Pak, apa saja yang diminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan diberikan. Lah justru itu. Apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, tidak boleh melanggar atau tidak sesuai kehidupan sang pemilik nama itu. Ada amin, saudaraku? Kalau ada seseorang memakai nama Bapak Ibu, minta sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau, marah, saudaraku. Bukan sebaliknya, apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti diberi. Oh, enggak. Justru kalau kita meminta segala sesuatu di dalam nama Tuhan, harus seperti atau permintaan kita harus sesuai dengan sang pemilik nama ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Ini hal yang sangat penting, ya, yang harus terus kita gumulkan agar hidup kita di dalam kekristenan kita mempunyai aliran-aliran kehidupan ketika hidup kita melakukan kehendak Allah Bapa. Ada amin, saudara yang terkasih? Ya, lepaskan egomu, tinggalkan egomu. Matikan manusia, dagingmu, saudaraku. Kalau saudara mau hidup, belajar untuk bergumul melakukan kehendak Allah. Ya, saudara. Belajar, saudaraku. Oleh karena itu penting, saudara, ketika saudara keluar dari gereja ini, di rumah saudara, saudara harus membangun persekutuan yang kokoh dengan Allah. Harus membangun persekutuan yang kokoh dengan Allah. Sampai apapun yang kau lakukan, ya, hanya memuliakan Tuhan. Dari hal sederhana, ketika saudara berhenti, ya, di lampu merah, ya, saya ada banyak kesempatan terobos lampu merah. Ada banyak kesempatan untuk saya terobos, tapi saya tunggu. Tunggu, saudaraku. Sampai di mana kita memang harus lewat. Ya. Kadang yang kita jengkel kan di persimpangan di sini nih. Persimpangan Polres ini kan. Ada jalan samping. Nyot katanya. Waduh, saudara, kalau kita anak Tuhan udah nunggu aja dah.
Ya, cuma ya berapa menit kok. Tunggu aja. Saya udah berapa kali juga mau, kita kan sering masuk sini kan. Dari Sukaharja mau masuk sini. Nah orang dari sana nih, dari Sukaharja juga. Tapi dia jalan samping nyot. Nah, ketemu. Aduh Bapak Ibu Saudara. Bukan soal dilihat polisi apa enggak. Nih ingat nih besok ada razia nih saudaraku. Bukan dilihat polisi apa enggak saudaraku. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah lewat orang maki-maki, sudah nggak tahu kan, wih dasar orang nggak punya moral, ya kan? Kita lewat orang marah kita nggak tahu loh namanya, paling nggak kesel loh kan, itu nggak memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Amin? Ya. Dan masih banyak hal lain saudaraku. Masih banyak hal lain di dalam kehidupan kita yang sangat kompleks ini saudara. Tetapi kalau Tuhan saudara hadirkan dalam hidupmu, hidupmu pasti berubah. Itu kepastian. Ya. Kepastian. Kalau saya mau katakan, kalau saudara sakit didoakan, belum tentu sembuh. Belum tentu, bukan tidak bisa, belum tentu. Tapi kalau saudara lakukan kehendak Allah dalam hidupmu, hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Pasti berubah saudaraku. Dan saya nggak tahu kenapa banyak orang Kristen tidak mau cari yang pasti ini saudara. Ya, pasti berubah. Kalau kamu melakukan kehendak Allah dalam hidupmu, hidupmu pasti berubah. Kecuali kalau saudara menikmati hidup saudara saat ini. Menikmati segala ketidakberdayaan, menikmati kehidupan yang berdosa. Nah itu lain cerita. Tapi kalau saudara mau berubah, saya berkata, Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, aku mau sungguh-sungguh hidup benar. Lalu dilanjutkan dengan usaha. Ya. Ada usaha yang konkret, yang kelihatan, yang saudara lakukan bergumul. Hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dan itu akan membawa saudara dalam kehidupan. Ya. Ketika saudara putus asa, ada firman yang menguatkan. Ketika saudara mau berbuat dosa, ada suara yang mengingatkan. Dan semua itu akan menuntun kita ke dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, inilah kehidupan yang disertai oleh Allah. Ya. Kehidupan yang dimana Allah berdaulat. Ya. Allah berdaulat dalam hidup kita. Allah berdaulat atas seluruh hidup kita. Nah itu baru namanya bertuhan. Orang bertuhan. Orang yang merasa kita adalah hamba. Ada pribadi yang kita hormati. Ini namanya orang bertuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mari kita hidup kita ini terus bergantung kepada Allah. Terus mencari kehendak Allah dan kita lakukan. Dan ini pasti akan membawa hidup kita ya kepada kekekalan. Hidup kita akan dibawa kekekalan. Dan saudara akan berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan
tanpamu hanya kau yang ku nantikan, hanya kau yang ku rindukan. Kan ku teguk air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Dari awal kita lebih sungguh lagi katakan, hanya kau yang ku ingini, hanya kau yang ku ingini. Allah, kau memenuhi hidup kami ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Engkau nafas hidup abadi. Tiada kehidupan tanpamu, tiada kehidupan tanpamu. Hanya yang ku rindukan, hanya kau yang ku rindukan, hanya kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya, berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja, engkau lebih dari jantungku, engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita menyadari betapa semuanya hidup kita di dunia ini, dan kematian bisa menghampiri kita setiap saat dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan. Tetapi saudaraku, ada satu pribadi yang menjadi harta abadi kita, yang kekal, yang sejak kita hidup di bumi ini, kita sudah harus berurusan dengan Dia. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Elohim Yahweh, Bapa kita di surga. Kita harus bersekutu dengan Dia dan melakukan apa yang Dia mau. Inilah saudaraku yang menjadi harta abadi kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah harta bagimu di surga. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sedang mengumpulkan harta kita yang di surga. Harta yang tidak akan bisa dibongkar oleh pencuri. Harta yang tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Tetapi harta yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tersimpan di surga bagi kita, saudara. Jangan kita menjadi manusia yang bodoh, yang ditipu oleh dunia ini. Seolah-olah dunia ini bisa memberikan kita kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, semua itu dilakukan oleh kuasa kegelapan. Justru dunia beserta keinginannya sedang lenyap, kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17.
dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita pilih untuk melakukan kehendak Allah. Jadikan dia yang paling utama dalam hidup kita. Jadikan dia pribadi yang kita ingini satu-satunya. Yang kita butuhkan, yang kita nantikan, yang kita rindukan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku. Lebih berharga, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Glory bagimu. Allah sang pemberi kehidupan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini menjelang siang ini. Engkau boleh hadir melawat hidup kami di dalam pertemuan ibadah. Tuhan, Engkau melawat kami. Terima kasih Bapa. Kami ada di penghujung ibadah ini. Sebelum kami berpisah satu sama lain, Bapa, Engkau berkatilah kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita katakan, pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku ya Allah. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doaku. Dengar doaku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Bila Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Allah, terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha dan selama-lamanya. Haleluya, kita ini berkati, sama-sama katakan Amin.